Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semaila jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bariya khususon wa nahususon wa nahususon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara keluarga kita, semoga berkah thalabul ilmi, sehat lagi sabihara di harina. Allahumma rabban nasi azibil basa ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin, Allahumma astajib. Insyaallah doa kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah usaha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahasan. Ada sedikit tersisa dari bahasan yang minggu kemarin. Tentu kita baca dulu matanya, nanti kita menginjak kepada judul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif
rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharaini rabbana zidna ilman warzuqna fahman Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi sholatil muharramati, sholat yang diharamkan, min haisul waqti wal fi'li, dilihat dari segi waktu dan pelaksanaan. Tahrumus sholatu, haram sholat, allati laisa laha sababun, yang tidak memiliki sebab, mutaqaddimun, mendahulunya, wala muqarinun, dan tidak menyertainya, fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Jadi haram sholat itu di 5 waktu. Pertama, inda tulu'i syamsi, tatkala terbit matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga naik kira-kira 1 tumbak. Wa indal istiwa, kedua tatkala istiwa, bi ghairi yaumil jum'ati, selain hari Jumat, hatta tazula, sehingga tergelincir, kedua. Ketiga, wa indal isfirar, tatkala kekuning-kuningan, hatta tagruba, sampai terbenam matahari. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta tagruba, sehingga terbenam matahari. Itu. Walhasil, kesimpulannya, kita langsung saja kesimpulan ada sedikit. Anna hadhihi lauqatil khamsati, sesungguhnya waktu yang 5 tadi, yang disebutkan waktu tahrim, waktu diharamkannya sholat, yata'allaku an-nahyu anis sholati, yang kaitannya dengan pelarangan untuk melaksanakan sholat. Bizaman, dilihat dari segi waktu. Pisalasi, ada 3. Jadi kesimpulannya ada 3 tempat yang kaitannya pengharaman dilihat dari segi waktu. Al-awalu, yang pertama, minha, dari yang 5 itu, wahya, yaitu inda tulu isyamsi. Jadi yang pertama, waktu diharamkannya sholat itu adalah inda tulu isyamsi, tatkala terbit matahari, yang disebut dengan waktu syuruk, gitu ya, waktu tahrim. Sehingga nanti keharamannya itu setelah matahari bergeser kira-kira 1 tumbak. Kemarin ukuran tumbak sudah disampaikan, yaitu kira-kira berapa siku katanya Pak? 7, ya, 7 siku tangan umumnya manusia, atau kira-kira 4 diro, 4 siku tangannya pandai, tukang pandai Pak, tukang pandai, ya, tukang besi. Jadi ukuran tangan tukang besi mah kedah 4 siku, margi sikuna para ranjang pengintennya. Upami ukuran manusia biasa mah ukurannya berapa? 7 siku. Nah, gitu. Nah, itu kemarin kalau di sentimeter kan, kemarin sudah dibahas di sentimeter kan, kira-kira apa? Berapa kemarin? Ya 40-an, berarti 7 kali 4, ya 3 meter. Ya 3,5 meter. Kalau diukur sentimeter, ya kalau diukur waktu kira-kira 1/4 jam lah gitu. Ya diperkirakan saja ke sana. Jadi yang pertama adalah inda tulu isyamsi, tatkala terbit matahari. Wa indal istiwa, kaitannya dengan waktu diharamkannya sholat adalah tatkala istiwa. Kemarin istiwa itu bi ghairi yaumil jumu'ah, selain istiwa pada hari Jumat. Baik itu orang mau melaksanakan sholat Jumat ataupun tidak melaksanakan sholat Jumat. Waktu istiwa pada hari Jumat tidak dikategorikan haram. Wa indal isfiror, dan yang ketiga tatkala
Ispiror itu kekuning-kuningan, berarti waktu sebelum gurubnya matahari. Wa qad yata'allaqu bil awal wa tsalis, kadang-kadang. Jadi kalau ada qad bertemu dengan ya itu artinya kadang-kadang, Pak ya. Wa qad yata'allaqu, terkadang bil awali pada yang pertama yaitu indatul syamsi, wasalis dan yang ketiga wa indal ispiror, berarti waktu setelah waktu terbit dengan waktu ghurub. Bil fi'li aidon, juga kadang-kadang dilihat dari segi waktu, bukan hanya saja waktu tapi penunaiannya, pelaksanaannya. Wa yajtami'un nahyani bi man fa'ala al-fardhu wa yajtami'u, dan terkumpul an-nahyani, dua larangan tersebut, baik itu adalah dari segi waktu ataupun dari segi pelaksanaan, biman fa'alal fardhu, bagi mereka yang mau melaksanakan sholat fardu. Wa qad dakhala alaihi waktun nahyi, dan kadang-kadang dia telah masuk waktu pelarangan sholat. Kama lau sholat subha, sebagaimana seseorang mau melaksanakan sholat subuh, wa talaat asyamsu, watolaat asyamsu, kemudian terbit matahari, berarti sholat subuhna kaberangan gitunya. Al asr, atau kadang-kadang dia mau sholat ya mau sholat asar, wasparati syamsu, kemudian matahari kuningan, gitu. Wa yajtami'u an-nahi, kadang-kadang dua waktu tersebut menjadi terlarang, baik dari segi waktu ataupun pelarangannya, gitu. Fatahrumu lahus sholatun nafilah hina idin, maka pada waktu itu tahrumu haram lahu baginya as-sholatun nafilah, salat nafilah. Salat nafilah itu salat sunat, gitu Pak ya. Hina idin, pada waktu itu, min jihatil fi'li wa min jihati zaman, baik dilihat dari segi pelaksanaan ataupun dilihat dari segi waktu. Jadi kalau untuk salat nafilah itu hukumnya menjadi haram. Tapi bagaimana dengan salat fardu, Pak? Ya tentu kalau untuk salat fardu tidak menjadi haram, boleh-boleh saja. Gitu, kaitannya dengan salat fardu. Karena kaitannya dengan salat fardu sifatnya qada pada waktu tahrim menjadi boleh, karena alasannya adalah sababun mutaqaddimun, sebab yang terdahulu. Karena kewajiban salat yang sifatnya fardu, sehingga pada waktu tahrim pun juga ya diperbolehkan. Tapi kalau pada sholat nafilah itu sholat sunat, tentu patahrumu, maka konteksnya menjadi haram. Jadi nggak perlu sholat qibla asar misalnya. Ya. Haram itu. Qobla Qobla asar. Artinya setelah asar. Qobla asar. Nggak ada beda asar. Itu qobla asarnya gimana? Nggak haram? Ya tentu tahrum konteksnya akan menjadi haram jika memang pada waktu ispiror. Jadi kan waktunya ispiror, Pak. Ya sudah sudah kelewat. Tapi kalau sholat asar pada waktu ispiror, ya tidak menjadi masalah karena sifatnya adalah fardu, meskipun pada waktu itu pada hakikatnya adalah waktu tahrim. Numawi sholat subuh tekenging kaberangan, gitunya sholat asar tekenging kaburitan. Bagaimana dengan konteks sholat tahiyatul masjid? Kalau dilihat dari segi waktu dan lihat dari segi dari pelaksanaan, sebetulnya konteksnya di sana adalah waktu tahrim. Apakah sebabnya mutaqaddimah atau pun muqaranah itu berbarengan. Jika konteksnya itu di sana memang berbarengan, kan yang menjadi boleh itu, Pak, kaitannya adalah jika alasannya itu adalah muqaranah itu berbarengan. Kebetulan masuk masjid itu adalah waktu ispiror. Sebab itu kan berbarengan, sehingga kadang-kadang menjadi boleh. Kalau muqarin dan
Ya, kaitannya dengan mukorin. Mukorin itu apa? Bersamaan pada waktu itu. Tapi hakikatnya kalau kita sudah tahu itu adalah waktu tahrim, seyogianya dihindari dulu. Meskipun seseorang tatkala melaksanakan sholat pada waktu tahrim tidak dikatakan kufur, gitu Pak ya. Jadi kalau kita sudah tahu konteksnya, ada waktu lain yang konteksnya tidak termasuk waktu tahrim tatkala masuk masjid. Jadi seyogianya memang kalau tahu dihindari gitu. Karena patahrumu menjadi hukumnya haram, lahus salatun nafilah hina idin. Jadi pada waktu itu konteksnya menjadi haram. Jadi kalau melihat konteks kepada di sini karena waktu tulu dan waktu ispiror di sini adalah waktu haram, min jihatil pilih wa min jihati zaman, baik dilihat dari segi pelaksanaan ataupun dilihat dari segi waktu. Jadi sebagian pendapat maaf ya, untuk tahiyatul masjid itu haram. Sebagian pendapat ya betul. Tahiyatul masjid khusus tahiyatul masjid. Ya betul. Jadi kan di sini Pak, yang menjadi haram itu jika sababnya mutaqaddim. Bisa dipahami Pak? Jadi jika yang menjadi sebabnya itu adalah terdahulu, jika sebabnya mutaakhir maka menjadi boleh. Atau mukorin itu apa? Bersamaan. Kita masuk masjid bersamaan dengan waktu ispiror. Kita mau melaksanakan sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Maka menjadi boleh karena elatnya adalah bersamaan dan mutaakhir. Mutaakhir itu apa? Jadi alasannya datang bersamaan, alasannya datang terakhir. Yang tidak menjadi boleh hukumnya haram pada waktu tahrim itu adalah mutaqaddim. Mutaqaddim itu apa? Sebabnya itu terdahulu. Jika sebabnya bersamaan dan terakhir maka sholat sunatnya menjadi boleh. Bisa dipahami Pak? Kalau ilatnya Iya, ilatnya menjadi boleh itu adalah jika sebabnya itu bersamaan. Bisa dipahami Pak maksudnya bersamaan? Ya bersamaan. Waktu ispiror masuk ke masjid, kan waktu ispiror itu waktu apa Pak? Waktu haram. Ya tadi ke kuningan. Kebetulan waktu ispiror itu pas masuk masjid, kita mau tahiyatul masjid, maka menjadi boleh konteksnya jika memang elatnya itu adalah ispiror itu dengan mukorin. Jadi alasan untuk pelaksanaan dengan waktu tahrim itu bersamaan. Yang tidak boleh itu adalah elatnya jika menjadi sebab untuk melaksanakan sholat itu elatnya terdahulu, maka itu menjadi tidak boleh. Contohnya apa yang terdahulu? Contohnya gimana? Apanya? Contoh yang terdahulu menjadi hukumnya apa Pak? Menjadi tidak boleh. Di sini kan sholat mutlak dulu sudah disampaikan. Bukan sholat mutlak, tahiyatul masjid itu hubungannya. Yang tidak ada sebab. Iya, yang tidak ada sebab mutaqaddim. Iya, misalkan Kalau wudu ada sebab. Nah, wudu kan? Nah, kita wudu. Tak gitu Pak maksudnya. Jadi berarti mungkin kalau kita mau melaksanakan syukrul wudu kan sebabnya menjadi awal, berarti hukumnya menjadi haram untuk melaksanakan sholat setelah asar atau pada waktu ispiror. Jika sebab itu berbarengan atau terakhir maka konteksnya menjadi boleh. Kalau syukur wudu boleh. Misalkan kita sholat wudu, Ya. masjid pada jam itu misalkan. Sholat syukur wudu salah jadi. Syukrul wudu. Sebabnya mendahului tidak sehingga dia harus melaksanakan sholat sunat pada waktu tahrim. Contoh Bapak setelah apa Pak? Setelah sholat asar, kemudian Bapak wudu mau melaksanakan syukrul wudu, patahrum, maka sebabnya itu maka menjadi haram. kalau kita sekarang kentut Ya. Sekarang kita kentut Ya. Wudu, kemudian sholat syukrul wudu, boleh tidak Pak? Karena kan sebabnya mendahului, konteksnya menjadi tidak boleh. Gitu. di waktu itu. Jadi kalau ini tahiyatul masjid pada saat waktu tahrim sebaiknya menunggu sampai
Lebih atau Ya kan kemarin juga disampaikan, ini kan waktu tahrim. Jikapun seseorang melaksanakan sholat pada waktu tahrim, maka tidak dihukumi sebagai satu kekufuran. Ini tidak sah. Bukan berarti tidak sah, sholatnya sah-sah saja, tapi tidak dinilai menjadi sebuah perilaku kekufuran. Artinya begini Pak, artinya kan menjadi elat Pak, maaf, yang menjadi elat kenapa seseorang waktu terbit matahari kemudian waktu terbenam matahari haram sholat, kan sebagian ulama kemarin sudah disampaikan. Jadi jangan sampai seolah-olah ibadahnya orang-orang muslim itu adalah seperti mereka penyembah matahari waktu matahari datang. Itu saja, sehingga tadi sebetulnya tidak dihukumi menjadi satu kekufuran, karena dulu ada orang-orang penyembah matahari waktu matahari terbit sholat, waktu matahari tenggelam sholat. Jadi seolah-olah dia ibadah menyembah. Itu yang diinginkan dari tahrim ini Pak, sebetulnya gitu. Jadi bagi kita jangan sampai orang menyangka bahwasanya kita sholat ini menyembah matahari atau datangnya bulan. Nah, itu sehingga para ulama menyebutkan ini adalah disebutnya waktu tahrim, meskipun jika seseorang sholat pada waktu itu tidak dinilai satu perbuatan kufur. Nah gitu Pak, mungkin Pak ya. Nah, jadi bagi kita solusinya, karena kita sudah tahu waktu tahrim, ya jauhi. Ari getol-getol ting waktu tahrim sholat. Bisa dipahami Pak? Ya. Ini getol-getol ting waktu tahrim ngaduk-duk ai waktu laluasa yang tidak diharamkan. Gitu Pak. tapi tidak dosa kalau gitu. Ya pan tadi tidak dihukumi menjadi kufur. Gitu. Itu Pak. Gitu. Jadi mungkin di sini yang diinginkan adalah ya Pak, subhanallahu akbar. Coba kalau tidak dibatasi dengan waktu tahrim, mungkin kita tengah duk-duk sholat. Kan sifatnya manusia Pak. Kadang-kadang ya sengaja biar tidak ada kejemuan nanti di dalam melaksanakan sholat gitu, di dalam penghambaan maksudnya melalui perilaku sholat. Nah, itu mungkin Pak ya, bisa dipahami. Wa amma fil akhirain, adapun dua yang terakhir 4 dan 5 waktu yang diharamkan, wahuma ba'da sholati subhi wa asri, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Payata'allaqun nahyu anis sholat bihima bil fi'li faqat. Maka setelah subuh dan setelah asar ini kaitannya dengan larangan dari melaksanakan sholat dilihat dari segi apa Pak? Pelaksanaannya. Tuh, jadi betul Pak, ba'da subuh dengan ba'da asar tidak ada sholat. Nahyun, dilarang, terkecuali jika ada sebab yang mendahulunya. Jika tidak ada sebab yang mendahulunya, maka konteksnya menjadi haram. Gitu. Bisa dipahami Pak? Nah, insya Allah ya cukup. Kita akan menginjak kepada judul baru. Jadi waktu tahrim insya Allah alhamdulillah sudah selesai. Jadi jangan ragu lagi gitu Pak. Jadi kalau wudhu, contoh sekarang wudhu gitu Pak ya, kita mau melaksanakan apa syukrul wudhu. Kalau sudah tahu ya hindari dulu saja syukrul wudhu gitu Pak ya. Karena bagaimanapun juga ba'da subhi konteksnya adalah waktu tahrim gitu. Nah, hari tas subuh wudhu teh langsung sholat, hari waktu setelah duha jam 8 gitu Pak, jam 10 gitu Pak ya, setelah wudhu tidak apa-apa, tidak sholat, dia tidak konsisten Pak. Jadi mencari-cari waktu pada waktu tahrim, sementara waktu selain waktu tahrim sungguh sangat apa Pak? Sungguh sangat luas. Nah itu mungkin ya diperkirakan seperti begitu insyaallah. Kita menginjak kepada judul baru. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun, satu pasal fi bayani saktat fi sholat. Nah, kita sekarang akan menjelaskan Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Saja tentang saktat. Saktat itu diam sejenak, diam sebentar, tidak berbicara. Jadi ada sakata, Pak, ada sakana. Dalam bahasa Arab itu beda konteksnya. Kalau sakata, diam tidak berbicara. Kalau sakana, diam teusik. Nah, berarti upami teusik diam nate ragana. Seperti di dalam Al-Quran, uskun anta wa zaujukal jannah. Itu kan perintah Allah untuk tinggal diam kepada Nabi Adam di mana? Di surga. Jadi bukan uskut. Kalau uskut itu diam tidak berbicara. Kalau uskun mah diam tapi tidak bergerak. Gitu tak. Di sini adalah bab saktat. Saktat itu diam sebentar, sejenak tapi tidak berbicara. Ukuran sejenak itu bagaimana? Nanti akan dibahas. Fis sholati, di dalam sholat. Jadi saktatus sholat. Bab saktatus sholat. Tentang sakta-sakta sholat. Saktatus sholati situn. Sakta sholat situn ada 6. Kita baca apa ininya, matanya dulu. Baina takbiratul ihram, pertama sakta sholat itu adalah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi antara Allahu Akbar dengan doa iftitah itu harus sakta. Ya, diam dulu sebentar sejenak. Itu sakta. Wa baina du'ail iftitah wa ta'awud. Kedua, sakta itu antara doa iftitah wa ta'awud dan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disebutnya ta'awud. Kedua, ketiga wa bainal fatihati wa ta'awud. Ketiga, antara bacaan Fatihah dengan ta'awud. Keempat, wa baina akhiril Fatihah wa amin. Wa baina akhiril Fatihah, dan antara akhir surat Al-Fatihah wa amin dan bacaan amin. Nah, di sana harus ada sakta. Berhenti sejenak. Wa baina amin wa surah. Kemudian antara amin, bacaan amin wa surah dan bacaan surat. Kelima. Yang keenam, wa baina surah war ruku, antara surat dan ruku. Nah, itu sakta salat. Sehingga di sana ada jeda sebentar, gitu Pak ya. Tapi jeda artinya ya tidak membaca sesuatu, gitu Pak. Fi bayani saktat fis salat. Bab yang menjelaskan tentang saktat fis salat. Wahia minal hayat, yang semuanya itu termasuk sunat hayat. Nah, jadi sakta itu termasuk sunat hayat. Karena nanti akan dibahas Pak, rukun salatnya sudah selesai ya. Kemudian nanti akan dibahas sunat abad dengan sunat hayat. Nah, sakta ini termasuk sunat hayat. Saktatus shalah ay as-saktat, diam, as-saktat diam-diam, as-shalatu dalam salat ay as-saktat al-mustahabbah, yang sangat mustahab, disunahkan untuk saktat piha di dalam salat sittatun, ada 6. Wa kulluha latifatun. Saktat itu semua yang di 6 tempat latifah. Latifah itu samar, sebentar saja. Jadi sakta itu sebentar saja. Karena nanti di dalam sholat dulu sudah dibahas Pak, jangan memanjangkan rukun yang panjang, jangan memendekkan rukun yang jangan memanjangkan rukun yang pendek, jangan memendekkan rukun yang panjang. Jika memanjangkan rukun yang pendek, maka batal sholatnya. Gitu, batal sholatnya. Jadi latifah. Nah, sakta ini ya latif, sebentar saja. Biqadri, sebentarnya sakta seukuran subhanallah. Seseorang mengucapkan kalimat apa Pak? Subhanallah. Itu sudah termasuk sakta. Diam sejenak. Illa, kecuali, katanya apa? Ada pengecualian. Allati baina amin was surah.
antara amin dan bacaan surat. Nah, kecuali di sana. Jadi diam di sana jangan terlalu apa-apa latifah. Jadi jangan ukuran apa-apa subhanallah. Kalau antara apa-apa amin wassurat dan surat. Gitu ya. Bukan Fatihah apa? Antara amin dan surat. Gitu. Berarti saktah di sana jangan biqadri subhanallah. Bagaimana? Bihaqil imam al-jahriyah biqadri ma yakraul al-ma'mum Fatihah bi'tibaril wasat al-mu'tadal. Bagi imam seyogianya di dalam sifatnya apa? Tadi saktah di sana bil jahriyah di dalam salat jahar, dalam salat yang dijaharkan. Maka saktah di sana bagi imam adalah ma yakraul ma'mum al-Fatihah. Oh, subhanallahu akbar. Jadi panjangnya itu adalah tatkala dikira-kira makmum selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi di sini Pak menjadi satu isyarat. Kan dulu sudah disampaikan membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib baik bagi imam ataupun bagi makmum. Jadi kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah itu apa-apa sebetulnya di mana? Di antara amin dan surat. Karena saktah imam di sana diperbolehkan panjang, beda saktahnya dari tempat-tempat yang lain. Sehingga saktahnya diam imam di sana menunggu makmum mampu menyelesaikan surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, Ya. apa yang dibaca imam sambil menunggu itu? Ada yang ngelawak atau apa? Nanti Pak kita selanjutnya baca ya. Kita baca dulu. Setelah ini Pak, wa yuzannu lil imam, gitu Pak. Disunatkan bagi imam ayastagila fiha bi qiraatin aw du'a'i sirran. Gitu Pak. Apa nih? Apa yang harus dibaca oleh imam? Ayastagila seyogianya dia sibuk. Piha di dalam diam tersebut adalah biqiraatin dengan bacaan-bacaan. Ya dengan baca surat Fatihah lagi juga tidak mengapa-apa. Au du'ain sirran atau dengan doa sirran yang sir. Ya jangan terdengar. Intinya kan apa-apa saktah di sini memberi kesempatan kepada siapa? Makmum. Karena tatkala dibacakan Al-Qur'an wa idza apa sih dalilnya itu? Quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi konteks makmum tatkala imam sedang membaca surat Al-Fatihah seyogianya apa-apa? Dengarkan saja sehingga nanti imam memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah pada konteks saktah tersebut. Gitu. Jika sholatnya ini adalah sholat jahriyah, sholat yang dijaharkan seperti maghrib, isya dan subuh. Terkecuali mungkin sifatnya apa Pak? Yang sifatnya sirriyah, duhur dengan asar. Ya dari awal saja makmum membaca surat Al-Fatihah karena ya tidak dijaharkan. Tidak mengundang fitnah pada makmum. Pohon saya tadi nanti ulang lagi. Nah, pohon gitu. Nah, di sini nih panggil orangnya suruh ngaji sekarang, Pak. Gitu ya, nggak tahu ilmu. Tapi bisa jadi Pak jadi sudonnya. Nah, lilah tuh cenah 5 menit naon imam teh. Berarti dia teng ngaji Sapina, Pak. Tengah Sapina gitu nya. Semua Sapina misalkan Pak. Sebetulnya mah ada di dalam karena Sapina ini adalah upami tingkat dasar TK apa sebetulnya mah ini teh materi TK. Kalau materi MI dengan fakultas mah nanti Fathul Muin, Fathul Qorib nanti Pak. Gitu. Nah, ini mah pelajaran TK bukan MI Pak. Gitu. Jadi memang sungguh sangat apa? Dasar sekali. Gitu. Yang makmum baca Fatihah itu sudah bacaannya gimana?
bareng dengan apa-apa. Jadi imam ini kan belum ngaji ini. Ya amin langsung baca surat. Kita kan baca Al-Fatihah nih. Ya. Beres. Bukan begitu. Saat imam baca Al-Fatihah, dia ngikutin Fatihah. Bacaan Al-Fatihah imam. Ya. Ya sebetulnya mah kan tidak ada larangan, tapi kan konteksnya adalah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan bukan diikuti, itu kan perintahnya. Jadi seyogianya tatkala imam membaca surat Al-Fatihah dijaharkan, makmum tidak ada perintah mengikuti. Makmum itu perintahnya apa? Mendengar la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi pemahaman itu bersanadkan kemana? Ya kalau bersanadkan kepada kitab yang lainnya tidak menjadi masalah. Gitu. Sehingga tadi mungkin imamnya sudah tahu nih, geus amin teu apa-apa. Tidak memberi kesempatan membaca meskipun tidak memberi kesempatan membaca Al-Fatihah karena menjadi hukum wajib, karena membaca surat itu hukumnya sunat, maka wajib dia membaca surat Al-Fatihah. Biarin imam baca surat we. Karena imam beda masalah. Gitu. Gitu. Tak gitu penginten Pak ya. Jadi memang seyogianya mulai sekarang ya dengarkan saja kalau imam sedang membaca surat Al-Fatihah, dan waktu selesai membaca Al-Fatihah ya imam beri kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, karena saktah di sana bagi imam seukuran makmum membaca surat Al-Fatihah. Jadi kesannya kontradiksi. Di satu sisi tadi kan jika imam baca Quran kita harus dengar. Ya. Di sisi lain kita diwajibkan baca Al-Fatihah. Ya. Imam itu nggak ngaji ini dia langsung surat. Kita harus dengar dalam keterangan. Ya, betul. Di sisi lain wajib Al-Fatihah. Oh, kontradiksi di sini. Mana yang kita dahulukan? Wajib dulu. Ya. Karena dua-duanya wajib dengar juga itu kan. Wajib juga. Kan betul. bingung liar jadinya. Makanya imamnya harus belajar ini memang. Ya, betul. Imamnya suruh belajar aja. Gitu. Saya dulu kan Iya, betul. seperti ini, ngikutin dulu, dengerin dulu imam. Udah, karena saya juga di kantor waktu itu Betul. ada teman yang lulusan kantor, dia ngobrol kalau saya sih kalau Al-Fatihah imam dibaca ikutin aja, terbaca gitu. Saya percaya dia kan dia udah baca, saya jadi ikutin dia. Apakah dia punya dalil? Saya yakin dia punya dalil barangkali. Sangat dia orang lulusan kantor gitu ya. Betul, Ya, betul. baca tapi kemudian itu saya dibaca juga ikutin. Saya ikutin itu akhirnya saya. Ya, betul, betul. Ya, ya itulah fikih. Itulah fikih, Pak. Ya, tapi kalau kita belajar dan menyanadkan kepada satu kitab, dulu kan namanya ecek jeung cenah, Pak. Kalau sekarang kan sudah dibuka kitabnya, sudah diaji kitabnya, ya pemahaman-pemahaman yang dulu masih kontradiksi, ya sekarang sudahlah gitunya. Ya. Nah, gitu Bang Inten Pak ya. Nah, yang dulu Bapak melaksanakan sih nggak apa-apa, bersumber kepada ilmu kan ecet jeung cenah gitu. Ya, sekarang mah memang ya kitabnya benar. Gitu. Jadi bersanadkan kepada satu pemahaman. Ya, untuk sementara kita sekarang ke kitab ini dah saja dulu, gitu Pak ya, menjadi patokan pemahaman. Nah, jadi gitu. Karena saya jawab dulu nih Pak Abdul Hakim. Karena konteksnya membaca surat ini adalah menjadi hukumnya sunat hayat. Membaca surat kan di dalam sholat bukan wajib. Hukumnya adalah sunat hayat. Maka tadi dahulukan perkara yang wajib bagi diri kita, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Seyogianya memang ya saktah didinya. Atau kalau mau mengukur imam selesai bacaan makmum baca surat Al-Fatihah, baca lagi saja imam surat apa Pak? Al-Fatihah, sehingga tatkala membaca surat makmum juga mendengarkan bacaan imam. Itu lebih adil Pak. Kalau imamnya tahu.
Ya yang jadi masalah itu dari tadi kalau imamnya tahu gitu. Wal qiraatu aula, maka di sini wal qiraatu aula, sedangkan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di dalam bagi imam dalam saktah tersebut aula itu konteksnya lebih utama. Janten omat punten imam oge teu kenging ngahuleng di dinya teh. Gitu Pak, ngahuleng ngaraga meneng kalah kangemutan hutang imam teh. Ayo teu maca surat. Ayo kita makmum subhanallah namanya ngarenya gitu. Nah memang harus gitu Pak. Gitu konteksnya seperti itu. Wal qiraatu aula. Pamana sukut piha adamul jahri. Ya, makna sukut atau bisa saja makna dari sukut di sana adalah saktah, berhenti sejenak meskipun sifatnya latifah, ukuran subhanallah, adamul jahri, tidak menjaharkan. Jadi diam saja sudah saktah sebetulnya bagi imam. Gitu. Jadi diam saja juga sudah termasuk saktah. Wa illa jika tidak falayat tubas sukut hakikatan fis shalat. Tidak ada tuntutan diam hakikat fis sholati di dalam salat. Qala Ibnu Hajar telah berkata, wa mahallu sukutil imam, tempat diamnya imam, idza lam ya'lam annal ma'mum qara'aha. Idza jika lam ya'lam tidak mengetahui annal ma'mum sesungguhnya makmum qara'aha sudah membaca surat Al-Fatihah. Jadi ya seolah-olah imam ini tidak tahu gitu bahwasanya imam apa, jadi menganggapnya sudahlah, sudah baca surat Al-Fatihah sehingga saktah dia melanjutkan imam kepada bacaan surat. Jadi anggap saja saktah di sana seolah-olah imam ya tidak tahu, berarti anggapannya sudah selesai membaca surat Al-Fatihah sehingga makmum siap mendengar bacaan surat. Itu mungkin konteksnya. Kata siapa? Ibnu Hajar. Kalau mendengar surat atau ikut membaca surat ini sudah Al-Fatihah. Oh gitu. Makmum nih sudah selesai baca surat Al-Fatihah, gitu Pak ya. Kemudian makmum, imam membaca surat. Apakah kita mengikuti? Atau mendengarkan? Iya tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika imam membaca Al-Qur'an, maka seyogianya apa? Dengarkan saja. Kalau tidak melaksanakan saktah itu misalkan Ya. itu batal ya. Nah, tadi Pak, saktat min hayatis sholah. Saktah itu adalah petingkah sholat. Jadi kalau lihat dari segi hukumnya adalah sunat hayat, tidak termasuk rukun sholat. Ya, mungkin karena itulah mungkin beberapa imam tidak menggunakan saktah ini mungkin gitu. Kan pas sunnah di dalam sholat itu adalah begini, perkara yang disandarkan kepada Rasul. Jadi sunat itu adalah perkara yang disandarkan kepada Rasul. Berarti Rasul melakukan itu di dalam sholat, meskipun kaitannya tidak termasuk rukun sholat. Tapi sunnah di sini adalah ma'udhifa, perkara yang disandarkan. Ya, berarti jika seseorang melakukan sunat hayat, berarti dia telah sama halnya mengikuti sholatnya siapa? Rasul, karena konteksnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang diajarkan adalah di sini ada sehingga ada jeda apa? Gitu ya, antara satu bacaan terhadap bacaan. Kan kalau kalau diam sejenak dalam bacaan itu disebut saktah. Ya, kalau diam sejenak dari gerakan disebut tumanina. Bisa dipahami Pak? Jadi ada saktah, ada. Tapi kalau saktah ini tidak termasuk rukun sholat, masuknya kepada sunat hayat. Tapi kalau tumanina menjadi rukun sholat. Masih bingung Pak? Baru. Ya sebagaimana yang mengkaitkan dengan yang tadi, kalau hanya sebatas
subhanallah itu kan bedanya Ya. gitu kan. Nah tadi dengan surat Al-Fatihah itu kan agak panjang. Nah, tidak menggunakan itu misalkan imam karena langsung aja. Ya, langsung ketika saja. Makmum tidak sempat. Kalaupun misalkan menggunakan, makmum juga kadang-kadang yang tidak paham misalkan alhamdulillah gitu ya. Ya. Betul. Walaupun kan yang namanya ngaji tidak hanya ini mungkin pemikirannya itu aja sih. Ya. Ya, tadi sebetulnya Pak kata Ibnu Hajar, idalam ya'lam annal ma'mum qaraha. Jadi anggapannya seolah-olah apa imam ini tidak tahu bacaan siapa Pak? Bacaan makmum. Jadi menganggap ya berarti makmum sudah selesai bacaan Al-Fatihahnya, maka saya membaca surat itu saja. Gitu. Jadi umpami tadi teh apa saktahnya sebentar gitu, tidak selesai mendengarkan makmum bacaan surat Al-Fatihah, idzalam ya'lam annal makmum qaraha, sehingga tidak mengetahui konteks makmum ini bacaan Al-Fatihahnya imam ini bacaan Fatihahnya makmum. Jadi tatkala imam membaca surat berarti imam sudah punya anggapan makmum ini sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, sehingga tatkala imam membaca surat setelah sholat Al-Fatihah, makmum sudah selesai baca surat Al-Fatihah, padahal langsung dengarkan saja, tidak usah mengikuti bacaan surat imam. Nah, saat mendengarkan imam, ternyata imam ada yang salah bacanya. Otomatis imam membenarkan Al-Fatihah, dibaca juga membenarkan bacanya. Oh, itu kan dulu sudah disampaikan juga. Jadi ngoreksi siapa Pak? Jadi imam dulu kan kudu harus sampai taluk dulu. Ini apa sampai taluk ya sampai bingung gitu, sehingga jadi jangan dulu masih ini sudah subhanallah sudah itu sudah biarkin saja dulu. Dengan kenapa posisi imam di sana kalau sudah salah imam sebetulnya apa bingung juga gitu. Iya betul ya Pak, imam sebetulnya mah bingung di sana teh kalau salah teh lanjutkan kumaha mikir dirinya ngahulang dek kumaha. Nah, jadi sudah biarin dulu imam, dia mengambil apa-apa sikap dengan kebijaksanaannya sendiri. Mau langsung ruku, ya udah kita ikut ruku. Jangan imam subhanallah kerma gempur, apalah dewa atau bagi kacau imam. Nah, itu. Jika batal salat imamnya, maka batal pula salat siapa? Makmumnya, tak gitu. Maksud saya bukan yang subhanallah, tapi sebenarnya dalam hati sendiri. Oh ini saatnya benar di sini dalam hati bahwa harus begini misalnya. Oh, membenarkannya di dalam hati sendiri. Ya nggak apa-apa lah kalau membenarkan di dalam hati sendiri. Tidak menjadi masalah. Gitu. Ya, betul. Ya boleh di dalam hati gitu Pak ya, di dalam hati ya. Gitu. Alhamdulillah sudah jam 6 Pak. Cukup saja dulu Pak ya. Nah, mulai nih kepada saktah. Jadi diam di dalam bacaan disebut saktah, kalau diam di dalam gerakan disebut tumaninah. Kodarnya, ukurannya baik saktah dan tumaninah sama sebetulnya Pak, ukuran subhanallah. Nah itu Pak ya. Saktat. Ya, saktat. Jadi ada Pak saktatun, saktatani, saktatun. Jadi kalau mau memuprodkan tak marbutoh harus diganti menjadi ha, saktah. Ya, jadi tak marbutoh itu kan etika tajwid. Kalau tak marbutoh gitu, tak marbutoh berhenti harus berubah menjadi apa Pak? Menjadi ha. Jadi kalau mufrad saktah. Kalau mufrad itu satu. Kalau dua saktatani, kalau tiga saktatun, berarti saktat. Nanti upami badai dilirenkeun janten kana at, berarti ngambilnya jama saktat. Tapi kalau mufrad saktah, gitu. Ya saktat itu berarti jumlahnya banyak. Berarti tempat berhenti di dalam bacaan gitu. Kalau satu disebutnya saktah. Nah itu Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.